Oke, Khairul Huda. Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar, Bang. Ya, Khairul Huda, Muslim ya. Oh, Muslim. Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya, Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh, ya sangat berani lah, saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai orang ya? gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya. Kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda. Lelah. Oke, lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh, percaya. Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh, bisa aja. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya. Gimana sih? Ya kalau Anda telah secara azan yang seperti itu, tapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Anda mau Bisa istilah. Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Saya Muhammad. percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita, orang satu lagi. Ya sudah. Kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan Saya kencing di telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan? Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak percaya? Tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak, saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan. Nekat yang nyata. Saya tidak pernah mengganti. Jadi yang benar yang mana? Penyebab orang kesiangan karena setan kencing di telinganya atau karena kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, terus? Sebentar saya tanya. Data Anda dari mana? Simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan kencing Anda dari mana? Data. Oke, dia minta data. Baik, saya tunjukkan datanya. Dia minta data. Baik. Ya. Berikan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara, ya. Baik. Oke. Coba kelihatan sekarang di layar, Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan. Dibaca dari atas. Nanti kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Berarti terjemahnya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya. Salah. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad gak masuk akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya
Kecuali Tidak bisa. kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahnya salah? Tidak bisa. Loh, Apakah terjemahnya baca salah? Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya. Saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, Kita coba. bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Loh, terus dulu baca dulu. Kamu Artikan baca. dulu. Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama nggak? Lihat terjemahannya. Dari Dibaca Abdullah. semuanya, dibaca semuanya. Sama ini. Sama terjemahannya. Iya. Di mana salahnya? Iya. Coba dari Abdullah ini siapa itu? Sudah. Coba kami yang baca. Coba. Nah. Kamu itu bisa baca Arab apa enggak? Cuman pamer baca Arab saja. Inilah teman orang Islam. Menyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah huruf Arab, tapi Terus kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya. Ini berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah Ya dari sudah. originalnya. Sekarang kita nggak Ya. bahas kitab saya. Sekarang kita bahas Ngapain ini. Di kamu sini takut berubah nggak? kalau harus berbicara di close? Nih, tentang Kamu takut seorang berbicara di yang close? tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua benar. telinganya. Ini loh. Benar. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oh benar. Oke, sekarang saya Setan mau balik memang lagi. mengencingi orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin kamera saya. Yo, Perhatikan. Ya. ayo. Menurut Sebentar, saya tanya Muhammad, dulu. setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Itu terserah. Saya tanya, Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? ya di mana saja. Di mana saja gimana? Di hidup. Benar. Setan tidurnya di sini, kencingnya di sini. Betul. Bentar, saya tanya. Saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya Kenapa? tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam karena kita Islam kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak pernah dibersihkan, sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Kalian Tuli dari mana? Buktinya saya bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Tapi Kenapa? kalian- Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, Saya kenapa harus percaya. dicuci? Kenapa saya lu? Daripada lu, kenapa harus dibuat Lalu. Kenapa kita harus Khairul, dengar, baik. Tenang dulu, tenang. Tarik napas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan Jangan napas. waras. Tarik napas Jangan lagi. waras. Hembuskan napas. Sudah. Baik, Siapa nama dengarkan, bapakmu? dengarkan. Dengarkan saya. Menurut Siapa nama Anda, bapakmu? tenang. Siapa nama bapaknya Menurut Maulid? Anda, Siapa orang nama bapaknya non-muslim, Maulid? Ya. ada nggak yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Tenang, saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non-muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada Ribuan jutaan. banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Kalau Semuanya menurut- dikencingi. Tetapi kan- Jadi kamu percaya setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budak. Kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya Saya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhin Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi Coba kamu disimak bilang dari penyebab awal. orang bangun kesiangan apa? Ya bisa. Ya.
Penyebab Bagi orang bangun saya. kesiangan apa tadi Dan kamu bilang? manusia punya dua kebutuhan, ada kebutuhan psikis dan kebutuhan Tenang, Hairul. betul. Tadi Gimana, Di? sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa Ya. penyebab orang bangun kesiangan? Lelah. Lelah. Dengan kemampuan berpikir saya. Tenang. Sudah. Lalu Saya tanya sekarang gantian. Saya boleh tanya tiba-tiba nggak? setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata Saya bukan percaya. karena lelah, betul. Saya percaya. Bukan karena Apa lelah, yang betul. intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Ya al-amin. Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Tidak. Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Semua saya percaya. Baik, saya kasih Kenapa contoh. orang- Saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang. kesiangan? Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. saya- Jam 9 Kenapa malam. orang saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya nggak Kemudian pernah, kamu saya bisa habis bangun subuh. jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya bisa tidurnya bicara. habis subuh. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa habis subuh. Silakan. Bisa. Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Ya betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan. Ya, benar. Saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam. Kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang Berarti secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang, tapi karena memang faktor Buktinya. fisik tubuhnya. Sebentar. Ada yang jam tidurnya kurang, makanya bablas. Ada yang kecapean, makanya Buktinya. bablas. Itu Jadi, bisa dijelaskan secara gantian. ilmiah. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi goblok. tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Ngomong nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi sekarang bagaimana? Fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata Sementara siapa? Oke, saya tanya. Banyakkah orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak, tidak banyak. Oke, banyak Ya, nggak yang nggak sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja yang tidak. Nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya setan tidur di kencing di telingamu, berarti intinya gini ya. Setan Saya tanya. tidur di sini. Ini tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Betul. Saya tanya Betul. sekarang. Jawab ya. Pertanyaan saya gitu. Edis, Oke lah. Jawab pertanyaan Baiklah, saya. baik ya. siapa nama bapaknya Semoga Siapa nama nanti bapaknya kalau Anda Paulus? sudah waras, nanti Anda bisa Siapa kasih nama tahu ya. bapaknya Paulus? Edis, Gimana? itu kan nabimu, itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sudah Buat jawab apa? aja. Bapaknya Paulus buat apa? Wah, orang kamu perawinya aja nggak jelas. Oh, enggak jelas. Ini apa? Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Situ Dari mana Paulus ini lahir? Dari mana lahir? Dari mana? Nggak punya orang Dari tua. bapaknya lagi mana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya nggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus. Nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus dari para saksi mata. Saksi ini koran apa wahyu? Kok bahasa
kesaksian. Ya sudah. Siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat Muhammad berapa? Jelas. Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, apa? Loh. Maksudnya, enggak maksud kamu. Islam punya dua pendeta. Tadi kan Ada kamu Quran tanya dan kepada hadis. saya, siapa bapaknya Paulus? Saya Siapa bilang, namanya? Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad di Islam Quran? punya dua. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Ya apa sih? Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis. Sebentar dari situ aja Saya kamu tanya sudah dulu. bohong. Saya tanya, kamu Belum ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. Oke. Kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya, tidak kalau nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad mana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Ini. Siapa yang meriwayatkan hadis memang? Banyak sahabat. Oke. Misalnya misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya pendudukan hadis itu banyak. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Apa yang kamu- Hadis yang kamu pegang hadis apa? Sebentar. Makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis yang kamu dengar, tenang. Hadis yang kamu Kamu yang pegang tenang dulu. itu adalah hadis Muslim, Sahih Bukhari, betul? Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari Kitab apa? hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, Banyak. itulah hadis yang terkenal, betul? Banyak. Di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya, sudah. Oke, bertemu nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu. Tapi ada yang tidak. Saya tanya sekarang kau. Oke. Kapan Markus ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Kapan Yesus perawi ketemu Markus? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Tanya ketemu nggak kok mikir. Ketemu nggak mereka? Karena ketemu. Nggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh, tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu, mana di sini dikatakan dari sebentar Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini dikatakan dari Umar? Umarnya juga sudah meninggal. Loh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu ada Umar menyampaikan kepada si ini kemudian si ini, itu nyambung, ada rawinya. Oke, Saya tanya kapan coba Yesus nih, ketemu kita Yesus? kasih contoh ya. Saya kasih Saya contoh kasih yang nyata nih. kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Saya Kita tunjukkan kasih juga contoh kapan hadis-hadis ketemu. yang nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi Dibaca terjemahannya hadisnya. salah lagi. Salah ya. Salah Baca terjemahannya. hadisnya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya tidak butuh terjemahan. Wow, mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Saya ini. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Pak,
Coba Apa saya ya? tes nih, saya tes. Ngapain kamu? Ya, Pak. Saya tes. Kalau kamu mengerti bahasa Arab nih, kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini, ucapanmu ya. Gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu, betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Loh, kalau kayak itu kan untuk perorangan. Perorangan. Kalau Waktu Anda jam- sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Loh, kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi Oke, berarti wabarakatuh. berapa orang di situ? Nabi Muhammad. Untuk Satu Nabi Muhammad, orang. satu orang. Berarti Anda manggil Muhammad nggak? Mm-mm. Iya.